para kaum dinggamer, how are you delicious eating sugar no papa? Good job. Oke cuy, kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Korea yang berjudul Mutual Relationship tahun 2015. Film ini akan membuat Anda menjadi nyaman, enjoy, santuy, kalem, sehingga otak kita dapat mencerna film ini dengan mudah. Karena film ini menceritakan tentang 3 orang mahasiswi yang sangat cantik asal geboy membahana, yang kuliah di jurusan seni lukis. Dan mereka bertiga saling bersaing untuk mendapatkan hati seorang pria. Oke, daripada penasaran, kita langsung saja ke ceritanya. Let's go! Scene pembuka diawali dengan seorang wanita bernama Park So-mi. Aduh, sudah tanya deh. Lalu datang temannya bernama Han Ye-seul dan satu lagi bernama Leji. Mereka bertiga akan pergi ke kampus dan film pun dimulai. Saat di kampus, mereka sedang menunggu seseorang sebagai model untuk mereka lukis. Sedangkan di sisi lain ada seorang pria bernama Bae-jun. Dia sedang mencari kerja sampingan, dan kali ini dia bekerja sebagai model tanpa busana untuk dilukis oleh para wanita yang ada di kampus, termasuk oleh 3 wanita tadi. Bae-jun pun dengan senang hati tidak mungkin nolaklah. Saat Bae-jun masuk ruangan, mereka bertiga terpana kaku oleh ketampanan si Bae-jun. Dan pada saat mereka sedang melukis, Han-ye dan So-mi malah memikirkan hal yang jorok tentang Bae-jun. So-mi lalu menggoda Bae-jun dengan sebuah pensil. Tapi bukannya tergoda, Bae-jun malah bilang, "Apa kamu lapar?" Iya, kasihan. Malam harinya, Leji pergi ke tempat galeri lukisan dan melihat salah satu lukisan dengan wajah yang sedih. Ternyata lukisan ini adalah lukisan ibunya yang sudah meninggal. Saat akan pulang, Leji ditelepon oleh So-mi yang sudah menunggunya bersama dengan Han-ye di bar. Tapi tiba-tiba dia melihat seorang pria bersama wanita. Ternyata pria itu adalah pacarnya Leji, bernama Kim Yong-jun. Saat tiba di bar, Leji terlihat sangat murung karena memikirkan pacarnya yang selingkuh. Dia pun memutuskan untuk pulang duluan. Dan tidak lama Leji pulang, ada seorang pria mengajak So-mi dan Han-ye untuk minum bersama. Mereka berdua pun langsung mau. Di tempat lain, Kim yang sedang asik bercocok tanam ditelepon oleh Leji. Di sini Leji bilang bahwa dia ingin putus. Besok harinya, Leji lalu menemui Kim yang sedang berlatih tinju. Di sini Leji meminta Kim untuk menjelaskan semuanya. Tapi si Kim malah bilang bahwa semalam sangat menyenangkan sekali. Lalu mendorong Leji hingga terjatuh. Tidak lama Bae-jun datang bersama temannya bernama Park Jin-sok. Bae-jun yang melihatnya berniat ingin membantu. Tapi justru Bae-jun malah dihajar hingga babak belur oleh si Kim. Singkat cerita, saat Bae-jun akan pulang, dia melihat Leji yang sedang berjalan. Bae-jun pun lalu mengikutinya. Dan ternyata, Leji pergi ke galeri lukisan untuk melihat lukisan ibunya. Saat Leji sudah pergi, Bae-jun lalu melihat lukisan itu. Malam harinya, Han-ye lalu bertemu dengan seorang pria di sebuah hotel. Dan tidak lama, mereka langsung melakukan pengencrotan. Di tempat lain, So-mi pun sama sedang bertemu dengan seorang pria di sebuah hotel. Dan tidak lama, mereka pun langsung melakukan pengencrotan di kamar mandi. Besok harinya, saat mereka pulang dari kampus, tiba-tiba Leji melihat mobil milik Kim yang sedang berjalan. Tanpa rasa takut, Leji langsung menghadang mobil itu. Di sini Leji bilang agar Kim mau mengembalikan lukisan ibunya yang ada di galeri.
karena galeri itu ternyata milik si Kim. Leji pun akan membayar untuk menebus lukisan itu. Tapi si Kim kekeh tidak mau mengembalikan lukisan itu. Dan dia pun langsung pergi. Malam harinya, saat di rumah Leji, di sini Somi bilang pada Hanye kalau wanita harus bisa menaklukkan pria. Somi pun langsung mempraktekannya. Iya, tarik neng. Singkat cerita, Hanye dan Jinso sedang makan malam. Dan pada saat Jinso akan menuangkan minuman, botolnya malah tersenggol, yang membuat baju Hanye basah. Saat mereka pulang, Hanye lalu bertanya apakah Jinso suka pada dirinya. Jinso pun membalas jawaban itu dengan sebuah cipokan. Dan mereka pun berlanjut pergi ke hotel untuk melakukan pengencerotan. Besok malamnya, saat Leji pergi ke galeri, dia sangat kaget dan sedih karena lukisan ibunya ternyata sudah terjual. Karena merasa sedih dan galau, Leji lalu pergi ke bar untuk minum-minum. Lalu Baijun datang dan melarang Leji untuk minum lagi. Tapi pada akhirnya mereka berdua pun minum bersama. Karena Leji terlalu banyak minum, dia pun langsung tertidur. Nah, Baiju pun lalu mengantarkan Leji pulang ke rumahnya. Besok paginya, saat Leji bangun dia kaget karena melihat Baijun yang sedang tidur di sofa. Leji pun lalu membangunkan Baijun. Dia bertanya, apa semalam kamu tidak melakukan apapun saat aku tidur? Baiju pun langsung menjawab, mana mungkinlah aku berani. Ketika sedang sarapan, teman-temannya lalu datang. Dan pria ini bernama Jaijung. Di sini mereka menanyakan apakah semalam Baijun tidur di sini. Lalu Somi bertanya, apa semalam kalian sudah melakukan puh-puh? Singkat cerita, mereka semua lalu pergi untuk berlibur. Saat sedang makan, Somi melihat Hanye sedang disuapin oleh Jinso dan melihat Leji sedang disuapin oleh Baijun. Tapi pada saat Jaijun memberikan semangka pada Somi, Somi malah bilang maaf aku tidak tertarik. Dan di wajahmu sudah tertulis kata teman. Iya, kasihan. Malam harinya, Baijun bertanya pada Leji, apa lukisan itu sangat penting bagimu? Leji bilang bahwa lukisan itu adalah lukisan satu-satunya ibuku yang sudah meninggal. Jadi sangat berarti sekali bagiku. Dan akhirnya mereka pun saling cipokan. Besok harinya, Baijun lalu mendatangi Kim yang sedang berlatih. Di sini Baijun menantang Kim untuk bertanding tinju. Kalau Kim kalah, dia harus memberikan lukisan itu. Tapi kalau Baijun yang kalah, dia harus keluar dari kampus ini. Mereka berdua pun setuju. Di tempat lain, Somi bertanya pada Hanye tentang hubungannya dengan Jinso dan juga kumpunya. Hanye bilang bahwa Jinso liar seperti binatang, sambil duduk di pangkuan si Somi. Tapi tiba-tiba Jaijung datang yang membuat mereka berdua menjadi salah tingkah. Somi bilang bahwa dirinya sedang olahraga karena sakit pinggang. Jaijung lalu menawarkan kepada Somi untuk dipijit. Somi pun auto mau. Dan mereka berdua pergi untuk melakukan pengencerotan. Sedangkan Baijun terus berlatih dengan keras untuk melawan si Kim. Di tempat lain, mereka sedang makan bersama. Lalu Leji bertanya pada Jinso, kenapa Baijun jarang terlihat? Tapi Jinso tidak menjawabnya. Shin lalu berganti ke Baijun yang sedang berlatih. Tiba-tiba Leji datang dan mengajak Baijun ke rumahnya untuk minum teh. Ternyata, Leji sudah tahu kalau Baijun akan bertarung melawan si Kim. Karena Jinso sudah memberitahunya.
Ketika Baijun akan pulang, Leji melarangnya, dan pada akhirnya mereka pun langsung melakukan pengencrotan. Besok harinya, pertandingan pun dimulai. Di sini Baijun kesulitan melawan si Kim dan hampir kalah. Leji pun menyuruhnya untuk berhenti, tapi Baijun tidak mau menyerah. Singkat cerita, Baijun berhasil mengalahkan si Kim. Dan besok harinya, Baijun lalu menunjukkan sesuatu pada Leji. Dan ternyata, itu adalah lukisan ibunya. Leji pun sangat senang dan menangis, sambil memeluk Baijun. Film pun ditutup dengan mereka semua yang sedang berjalan bersama dengan bahagia sekali. Dan film pun tamat. Oke cuy, kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa di subscribe. Terima kasih, ciao.